Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Kemudian pada suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja, yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an, pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia kemudian hendak tidur. Seperti biasanya, sebelum tidur, dia menyucikan diri dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Demikianlah teladan yang diajarkan baginda Rasul, menuntunnya cara tidur yang baik, sehingga dalam tidur pun malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai, dan menyucikan diri. Ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dan siraman doa oleh para malaikat. Kemudian sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut asma Allah hingga akhirnya dia tertidur lelap. Kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata-kata apapun, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke dalam neraka. Dalam mimpinya itu, neraka bagaikan sumur yang menyalakan api yang berkobar-kobar. Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa agar diselamatkan dari api neraka. Kemudian setelah Abdullah bertemu dengan malaikat lain berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, kau belum terjaga dari api neraka." Kemudian pada pagi harinya Abdullah bin Umar menangis ketika mengingat mimpinya yang tadi malam. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, yaitu istri Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Kemudian setelah itu Hafsah menemui baginda Rasulullah dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu. Seketika itu Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar jika dia mau melakukan sholat malam." Mendengar sabda Rasulullah, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya yaitu Abdullah bin Umar dan berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, Nabi telah bersabda, mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau melaksanakan sholat malam. Kemudian dalam mimpimu itu malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat malam. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam. Gunakanlah waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejak kejadian itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan seringkali dia menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda Nabi, "Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api dari neraka, kemudian membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang yang lebih besar siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah siksa yang paling ringan di neraka." Demikianlah sekelumit kisah tentang mimpi sahabat Rasul Abdullah bin Umar.
Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita, dan agar kita selalu dapat melanggengkan sholat malam. Bagi yang belum, agar segera memulai sholat malam dan sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kelak terhindar dari api neraka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.